Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Pak Bari Sugiharto, Eskom Enkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Web Programming 3. Kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Web Programming 3 dengan judul Sistem Informasi Kasir Apotik Berbasis Web. Sebelum memasuki hasil proyek ini, izin kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3, Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Cikarang, dengan kelas 19 4A 24. Memperkenalkan diri, saya Yoga Andriansyah dengan NIM 192-15092, dan teman sekelompok saya yaitu Adi Endang Sunaria dengan NIM 192-15052, dan Muhammad Asim Ar-Rasyid dengan NIM 192-15333, dan teman saya Siti Nurfiati dengan NIM 192-15024. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi latar belakang. Apotek merupakan jenis usaha penjualan obat yang membutuhkan sistem informasi pengolahan data untuk memperlancar kinerjanya. Teknologi informasi membantu meningkatkan efektivitas pelayanan, aksesibilitas data kesehatan, dan efisiensi. Pentingnya manajemen data dan informasi sering terlupakan dalam kesuksesan perusahaan. Sebagai contoh, apotek santuy masih mencatat data penjualan secara manual, menyebabkan kesalahan dalam catatan obat, pemasok, dan stok. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pengembangan sistem kasir online berbasis web untuk mencatat transaksi secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem kasir terkomputerisasi berbasis web dapat meningkatkan penjualan produk dan memudahkan pencatatan data obat. Namun, diperlukan keamanan yang lebih baik karena sistem manual rentan terhadap manipulasi data. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model sistem informasi berbasis web untuk memudahkan transaksi dan pelaporan data secara real-time di apotek santuy. Selanjutnya, pengertian Codeignator. Pengertian Codeignator adalah aplikasi open source yang berupa framework berupa model MVC atau yang biasa kita sebut model view controller. Untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP, framework Codeignator atau juga sering disebut dengan CI, adalah suatu framework MVC PHP yang sangat populer di dunia web programmer. Framework Codeignator diciptakan oleh Alice Lab Incorporation, di mana Rick Ellis yang menjadi pendiri dan CEO Alice Lab, perusahaan Alice Lab ialah perusahaan software development yang menggunakan bahasa scripting PHP sebagai basisnya. Tujuan dari pembuatan sistem informasi kasir apotek berbasis web adalah untuk mendukung pengurusan serta meningkatkan efisiensi operasi dalam urusan jual beli obat di apotek. Di bawah ini adalah beberapa tujuan utama yang ingin dicapai dengan sistem ini. Yang pertama, ada otomatisasi transaksi. Yang kedua, manajemen stok. 3, manajemen pelanggan. 4, laporan keuangan. Dan 5, aksesibilitas. Selanjutnya, ada 5 manfaat dalam pembuatan sistem informasi kasir apotek berbasis web. Yang pertama adalah otomatisasi transaksi. Sistem informasi kasir apotek berbasis web memungkinkan otomatisasi proses penjualan obat dan pembayaran di kasir. Yang kedua, manajemen stok. Sistem ini membantu dalam mengelola stok obat yang tersedia apotek. Ketiga, manajemen pelanggan, yaitu sistem informasi kasir apotek juga dapat menyimpan dan mengelola data pelanggan yang melakukan transaksi di apotek. 4, laporan keuangan. Sistem ini dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, termasuk laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan. Dan yang terakhir, kelima, aksesibilitas. Dengan adanya basis web, sistem ini dapat diakses secara online dari berbagai perangkat yang terhubung dengan internet. Selanjutnya, ini adalah halaman login admin yang sebelum memasuki halaman web untuk kasirnya. Pada halaman login admin, memasukkan username dan password agar admin dapat masuk ke halaman utama. Nah, di sini kita akan memasuki alamat email dan password lalu klik masuk. Selanjutnya ada halaman dashboard. Pada halaman dashboard berisi berbagai informasi obat, kategori, dan unit pemasok, penjualan, dan pembelian. Di sini ada beberapa tabelnya yang tadi saya sebutkan. Contohnya seperti ada di atas laporannya, ada total obat 64, total kategori 7, total pemasok 5, total unit 7, total penjualan 433.000,
dan total pembelian 464.000. Selanjutnya ada halaman data obat. Halaman data obat berisi informasi tentang obat yang ada seperti nama obat, diet obat, obat kadaluarsa, obat habis, dan lain-lain. Di sini di page tambah obat baru ada nama obat, penyimpanan obat, banyak stok, unit, kategori, tanggal kadaluarsa, deskripsi, harga beli, harga jual, yang nantinya akan diisi oleh admin untuk menambahkan tambah obat baru. Selanjutnya, di sini ada halaman niat obat, yang dimana ada contohnya seperti nama obat Adrome, penyimpanan ada di gudang, kategori stimulan, stok ada 6, kadaluarsa pada tanggal 20 Agustus 2020, harga jual 15.000 dan unit bentuknya itu seperti kapsul. Baik, selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh Siti Nurfiati. Silakan Siti Nurfiati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penjelasan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Saudara Yoga. Halaman selanjutnya yaitu ada halaman lihat obat. Di halaman lihat obat ini kita bisa melihat obat yang tadi telah ditambahkan di halaman sebelumnya. Di sini ada beberapa nama obat, ada penyimpanannya, kategori, stok, tanggal kadaluarsanya, harga jual, dan jenis unitnya. Di halaman selanjutnya adalah halaman obat kadaluarsa. Di halaman ini kita bisa mendapatkan peringatan obat sudah kadaluarsa, harap menambahkan obat baru. Jadi ketika kita sudah mendapatkan peringatan ini, kita bisa langsung untuk merestok obat yang sudah kadaluarsa dan menggantinya menjadi obat yang baru. Halaman selanjutnya adalah halaman obat habis. Di halaman obat habis ini, kita juga mendapatkan peringatan seperti halaman sebelumnya. Peringatan obat sudah habis, harap menambahkan obat baru. Jadi, kita sudah bisa menambahkan obat yang baru jika mendapatkan peringatan. Di bawah juga ada pemberitahuan bahwa obat yang hampir habis. Jadi, di bawah ini, obat dengan stok yang kurang dari 10 akan tampil. Jadi kita bisa bersiap untuk menambahkan atau membeli obat yang baru. Selanjutnya, ini ada halaman kategori dan unit. Di halaman kategori dan unit ini, yang pertama ada halaman tambah kategori obat. Di sini kita bisa menambahkan nama kategorinya dan deskripsi dari kategori obat tersebut. Setelah disimpan, kategori itu bisa dilihat di halaman lihat kategori. Di sini ada beberapa kategori seperti kategori anti radang, antioksidan, antidepresan, vitamin, stimulan, antibiotik, dan hemolitika. Di bagian deskripsi ini lebih ke menjelaskan fungsi dari kategorinya. Seperti anti radang ini fungsinya untuk meredakan peradangan, antioksidan untuk mencegah penuaan diri, dan selanjutnya. Di bagian aksi, di sini juga kita bisa mengedit dan menghapus kategori. Kemudian, jika kita ingin mencari, di sini juga ada tabel untuk search, untuk mencari kategori yang ingin kita cari, seperti itu. Selanjutnya, ada halaman tambah unit obat. Sama seperti di halaman tambah kategori, kita bisa menambahkan unit obat yang ingin kita input. Kemudian, jika unit obatnya sudah disimpan, kita bisa melihat unitnya di lihat unit. Di sini ada beberapa nama unit obat seperti kapsul, semprot, sirup, dan tablet. Ada tabel untuk aksi juga seperti untuk mengedit dan menghapusnya. Kita juga bisa mencari nama unit ada di bar search-nya. Selanjutnya ada halaman pemasok. Di halaman pemasok, admin dapat menambahkan data pemasok dengan memasukkan nama, alamat, nomor telepon, kemudian dapat disimpan. Setelah disimpan, data-data berikut bisa dilihat di halaman selanjutnya, yaitu di halaman lihat pemasok. Di halaman lihat pemasok ini, jelas ada nama pemasok, ada alamat, ada nomor teleponnya. Nah, kemudian ada fitur untuk mencari kalau misalnya ingin mencari nama pemasok tertentu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada halaman penjualan. Di halaman penjualan ini, admin dapat menambahkan data transaksi penjualan dengan memasukkan tanggal, jenis pelanggan, nama pelanggan, jenis obat, jumlah, total bayar, kemudian dapat disimpan. Seperti itu. Setelah datanya tersimpan,
Datanya bisa dilihat di halaman selanjutnya, yaitu di halaman lihat penjualan. Di sini jelas data-data yang diinput tadi bisa dilihat seperti dari tanggal transaksi, nomor referensi, nama pembeli, banyaknya jumlah yang dibeli, kemudian ada total penjualannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Hashim. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Siti Nurfiati. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan halaman pembelian. Pada halaman pembelian, admin dapat menambahkan data transaksi pembelian dengan memasukkan tanggal, nama pemasok, jenis obat, jumlah, total bayar, kemudian melakukan perintah simpan. Kemudian pada menu lihat pembelian dapat ditampilkan sebagai berikut, yaitu tanggal transaksi, misal 24 Januari 2018, kemudian nomor referensi, nama pemasok, misal Bina Jaya Apotik, banyak 4, total pembelian 80.000. Di sini saya juga akan menjelaskan halaman login member. Jadi member di sini dapat melakukan login dengan memasukkan username atau alamat email, kemudian password supaya dapat masuk ke halaman utama atau dashboard. Jadi seperti inilah tampilan halaman login bagi member. Kemudian setelah login dapat masuk ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard berisi tentang informasi obat, kategori, dan unit pemasok, penjualan, serta pembelian. Kemudian pada halaman obat. Pada halaman obat di sini dapat dilihat yaitu, misal nih, terdapat nama obat, kemudian terdapat juga penyimpanan di gudang, terus kategori misal stimulan, stok 4, kadaluarsa 20 Agustus 2020, harga jual 15.000, serta unit kapsul. Kemudian pada halaman pemasok ini terdapat menu lihat pemasok yang dapat diakses oleh member. Contoh di sini yaitu nomor, nama pemasok, alamat, dan nomor telepon. Nah, pemasok di sini terdapat Bina Jaya Apotik, kemudian alamat Jalan Kaliurang, kilometer 7, nomor telepon 089 sekian. Halaman penjualan, yaitu di sini terdapat halaman penjualan yang menampilkan informasi tentang penjualan obat. Misal saya ambil contoh, yaitu tanggal transaksi 14 Februari 2018, kemudian nama pembeli Doni dengan jumlah 6 dan total 90.000. Jadi seperti ini tampilan halaman penjualan pada menu member. Kemudian terdapat halaman pembelian. Pada halaman ini member dapat melihat riwayat pembelian dari Apotik Santuy. Seperti contoh di sini yaitu tanggal transaksi 22 Februari 2018, terdapat nomor referensi, nama pemasok, banyak, serta total pembelian. Baik, dari hasil diskusi dari kelompok kami dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu 1. Sistem informasi kasir berbasis web ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu A. Dapat mengurangi kesalahan yang bersifat human error, B. Peningkatan efisien dan efektivitas proses manajemen pemesanan. Kedua, dengan adanya sistem ini juga mempermudah owner mengelola bisnisnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan manipulasi data. Kemudian yang ketiga, sistem aplikasi apotek ini hanya dapat diakses oleh karyawan yang dapat mengelola data saja dan pemilik apotek sebagai admin yang mengelola seluruh data yang ada pada sistem aplikasi. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk demo programnya atau demo aplikasi akan dijelaskan oleh Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Endang Sunaria. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil web yang sudah kelompok kami buat ya.
saya akan menjalankan running web programming ini. Nah, yang pertama dari halaman utama yang web yang kita buat ini, kita disuguhkan dengan halaman login, yaitu memasukkan alamat email dan password. Nah, jika kita belum memiliki email dan password, kita bisa daftar member terlebih dahulu di sini. Nah, untuk admin kita sudah ada, ini kan untuk member ya. Kalau admin kita sudah ada dari kita sendiri, admin apotek. Nah, ini kita masuk dulu sebagai admin ya. Nanti ya setelah itu kita daftar. Nah, kita masuk dulu sebagai admin karena halaman dashboard admin dan member itu berbeda ya. Kita masuk dulu di sini sebagai admin. Nah, jika admin halamannya sangat lengkap ya. Di sini bisa menambahkan obat, menambahkan kategori, ada menambah pemasok juga, lihat pemasok juga, lihat penjualan, dan lihat pembelian. Di sini pun tertulis admin apotek. Ya, admin apotek santuy dari sistem informasi apotek. Di sini kita bisa menambahkan obat baru. Nah, di sini obat baru, penyimpanan, banyak stok, unit, kategori. Ya, lalu kita bisa klik simpan. Kita klik simpan. Nah, ini jika kosong, jika tampilannya kosong, kita harus ada pemberitahuan ya, ada pemberitahuan inputkan sesuatu. Jadi ini nggak bisa kosong, jadi harus ada. Nah, jika kita ingin melihat tambahan obat yang sudah kita buat di sini, itu di menu lihat obat. Nah, ini ada menu lihat obat, tambah obat yang sudah kita tambahkan tadi ya. Di sini ada Androm. Ini bisa kita klik nama obat tersebut. Nah, itu bisa kita lihat aksinya nih. Ya. Ini kalau kita edit, kita bisa diedit. Misalkan kita ada kesalahan, nah ini bisa kita edit. Kita balik lagi lihat obat. Nah, di sini juga bisa kita hapus ya. Ini bisa kita edit dan bisa kita hapus. Ini menu lihat obat dari menu tambah obat yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, jika kita melihat obat kadaluarsa, ini adalah obat yang sudah kadaluarsa nih. Jadi kita bisa masukkan dari tanggal yang bahwa obat itu sudah kadaluarsa dan tidak layak dikonsumsi. Nah, dan ini daftar obat yang sudah habis. Jika obat sudah habis, stok dari obat tersebut kita mencantumkan di sini bahwa obat kita sudah habis. Nah, untuk kategori unit ini juga sama, kita bisa menambahkan kategori dari kategori unit tersebut dan deskripsinya. Di sini kita bisa lihat kategori apa saja yang termasuk di sini ya. Ada anti radang, antioksidan, antidepresin, vitamin. Nah, itu untuk deskripsinya, untuk melegakan peradangan, pencegahan bunuh dini, mengurangi depresi, suplemen. Ya, di sini tertera. Ini juga bisa kita edit di sini. Ada menu edit. Misalkan kita ganti atau salah gitu, bisa lalu klik simpan. Di sini juga bisa kita hapus. Anti radang, menghentikan pendarahan, ini bisa kita hapus. Jika kita hapus, nah ini kehapus, sudah nggak ada ya. Nah, bisa. Kalau kita edit juga bisa. Antibiotik, deskripsinya diganti, kita bisa. Nah, ini untuk menu lihat kategori. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan unit ya, nama unit sama seperti tambah kategori tadi. Dan di sini bisa melihat unit. Ada kapsul, semprot, sirup, tablet. Di sini juga kita bisa menambahkan kan, misalkan botol atau apalagi itu jenis unit obat, kita bisa tambah di sini. Di sini bisa edit juga, bisa hapus juga. Nah, untuk melihat pemasok, bisa melihat nama pemasok, alamat, dan nomor telepon. Ini lihat pemasukannya dari toko mana gitu, dari apotek mana, dari pemasukan kita ini. Nah, kita bisa lihat ini nama pemasok, bisa kita edit, bisa kita hapus juga, sama seperti menu yang tadi ya. Di sini ada menu tambah dan alamat, nomor telepon. Ini pemasok dari apotek. Nah, jika kita melihat penjualan, kita bisa nambah penjualan ya, dari nama pembeli,
Nah, di sini bisa kita klik nama pembeli yoga, misalkan tanggal transaksi. Oke. Nah, ini bisa nih obat yang dijual, misal Androme. Nah, di sini stok, langsung tertulis stoknya, unit obatnya, dan harga satuannya. Banyaknya bisa kita mau berapa nih, misal kita mau satu. Nah, sini langsung tertera ya nominal harganya, langsung ada, dan misalkan 2 juga langsung tertera. Kita mau sampai stok 4 berarti maksimal 4, nggak bisa lagi gitu. Kalau kita klik 5 nggak bisa karena dia stoknya cuma 4. Nah, di sini kalau stok 4 total sudah tertera di sini. Kita bisa simpan, dan kita bisa simpan ya, bisa simpan dulu, simpan. Nah, yoga mana tadi, yoga di sini sudah ada. Nah, ini yoga, kita bisa lihat yoga. Nah, ini untuk invoice-nya, invoice dari pembelian dan subtotal yang sudah dibeli penjualan kita. Ini ya, kita juga bisa cetak buktinya. Nih, bisa langsung cetak dan kita buat. Kita bisa melihat pembelian, tambah pembelian. Kita bisa tambah pembelian, nama pemasok, tanggal transaksi. Lihat pembelian, ini sama ya kayak penjualan, cuman bedanya masuk dan keluar aja gitu, dari masuk dan keluar, biaya pembeli dan penjualan gitu. Ini bisa kita lihat invoice dari pembelian obat dari kita ya ini. Ya, ini untuk halaman dashboard admin. Kita kembali lagi ke halaman dashboard admin. Di sini ada peringatan obat sudah habis. Di halaman admin, nah lalu kita bisa melihat profile, my profile. Di sini tertera namanya member admin Apotek sejak 26 November 2023. Ini halaman web dari admin ya. Kita bisa balik lagi ke beranda. Nah, oke, selanjutnya kita logout. Nah, kita masih logout nih. Nah, ini untuk halaman dashboard admin yang tadi ya. Kita mau misalkan menjadi member, kita bisa daftar member terlebih dahulu. Nama lengkap, Hashim. Lalu Hashim @gmail.com. Passwordnya 123 aja, 123. Nah, daftar menjadi member. Oke, gak usah di save, selamat. Nah, kita udah terdaftar. Kita masukkan Hashim tadi ya, hashim@gmail.com, password 123. Oke, kita masuk sebagai Hashim. Nah, di sini Hashim member ya. Jika member di sini tidak tertulis sebagai admin, di sini cuma member. Member ini cuma untuk bisa melihat obat. Dia nggak bisa tambah obat seperti admin. Jadi kalau admin kita bisa menambahkan obat, lihat obat, menambah kategori, nambah pemasok, nambah penjualan. Ini enggak ya. Kalau member itu hanya untuk bisa melihat obat, pemasok, penjualan, lihat penjualan, dan lihat pembelian. Jadi semuanya yang ngatur itu oleh admin, dan si member ini hanya untuk bisa melihat. Nah, seperti ini ya, lihat obat yang sudah dibeli, dan macam-macam obat, lihat kategori. Dari kategori member semuanya bisa, cuman member nggak bisa menambahkan. Member cuman bisa melihat, lihat aja nih, lihat penjualan. Member ini nggak bisa ngotak-ngatik ibaratnya. Member tuh cuman bisa melihat-lihat aja, dan semua rangkapan, semua kendali itu dipegang oleh admin. Di sini sama bisa melihat my profile. Nah, di sini profile Hashim bergabung pada tanggal 20 Desember 2023 ya. Balik lagi beranda. Nah, yaitu perbedaannya dari web yang sudah kita buat. Jika admin
itu sangat lengkap. Tapi kalau untuk jika admin sangat lengkap, jika untuk member itu cuman sedikit. Jadi hanya satu yang bisa diotak-atik, yaitu cuma admin. Ya mohon maaf. Sekian dari kami, dari saya, dari web programan yang sudah kelompok kita buat. Jika ada kekurangan mohon maaf, tapi kami akan menindaklanjuti kekurangan tersebut. Kita akan terus mengembangi hasil web yang sudah kelompok kita buat. Sekian dari saya, terima kasih.